Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat karena masih daring ya belajarnya. Pada hari ini, Ibu akan membahas materi tentang rangkaian listrik dan juga energi listrik. Pembahasan sebelumnya tentang listrik dinamis sudah dibahas sebelum pertemuan ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, bismillah, mari kita mulai. Jenis rangkaian listrik. Pada umumnya, rangkaian listrik itu ada dua, yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk perbedaan antara seri dan paralel itu bisa kalian lihat di gambar ya. Kemudian untuk perbedaannya ada pada arusnya, arus listriknya, kemudian tegangannya atau beda potensial, dan juga hambatannya. Pada rangkaian seri, itu nilai arus di semua hambatan itu adalah sama. Sebaliknya paralel berbeda. Nah, untuk tegangan atau beda potensial pada seri itu tidak sama, sementara pada paralel itu sama. Nah, kemudian untuk rumus mencari hambatan seri dijumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya, tergantung dari jumlah hambatan pada rangkaian tersebut. Kemudian untuk paralel itu dibagi 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya, tergantung dari banyaknya jumlah hambatan pada rangkaian tersebut. Baik, untuk mempermudah pemahaman tentang rangkaian seri dan paralel ini, Ibu akan memberikan contoh soal beserta pembahasannya. Simak baik-baik supaya mudah dipahami. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini adalah contoh soal rangkaian listrik di mana ada rangkaian seri dan juga paralel. Nah, R1 itu 6 ohm, R2 6 ohm, kemudian R3 4 ohm, R4 1 ohm, V-nya 12 volt, dan I-nya yang dicari. Berdasarkan data pada gambar, yang ditanyakan adalah tadi ya, I-nya berapa. Perhatikan, di sini yang merupakan rangkaian paralel itu adalah R1 dan R2, kemudian untuk rangkaian serinya adalah R3 dan R4. Pembahasan, diketahui tadi R1-nya 6 ohm, R2-nya 6 ohm, R3 4 ohm, dan R4 1 ohm. Voltnya atau beda potensialnya yaitu V-nya 12 volt. Nah, ditanyakan adalah I. I-nya berapa? Jawab, nilai hambatan pengganti yang tadi yaitu ada seri ya, juga ada paralel. Nah, yang paralel itu kan 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, nanti di sini 1/Rp itu dikali silang dengan 2/6. Hasilnya Rp itu adalah 3 ohm. Kemudian untuk hambatan serinya itu tadi R3 dan R4. Jadi R-nya 4 ditambah 1, hasilnya 5 ohm. Kemudian untuk hambatan total atau RT, RT itu Rp ditambah R, atau hambatan rangkaian paralel ditambah hambatan rangkaian seri. Jadi 3 ohm ditambah 5 ohm, hasilnya adalah 8 ohm. Selanjutnya, karena hambatan totalnya atau RT-nya sudah diketahui, maka kita akan mudah untuk mencari arusnya berapa. Nah, I total sama dengan V dibagi RT. Jadi di sini beda potensial dibagi hambatan. Beda potensial itu tadi 12 volt, berarti dibagi 8 ohm. Hasilnya 1,50 ampere. Jadi kuat arus listrik sebesar 1,50 ampere. Semoga bisa difahami cara penyelesaian ini, sehingga nanti insya Allah pada saat latihan soal bisa mengerjakannya dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu energi listrik. Nah, rumus untuk mencari energi listrik itu bisa dicari dengan W sama dengan V dikali I dikali T, atau W sama dengan I dikali R dikali I dikali T, atau bisa ditulis juga I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat dibagi R dikali T, atau W sama dengan P dikali T. Dengan keterangan W sama dengan energi listrik, satuannya Joule, kemudian V atau tegangan atau beda potensial, satuannya volt, kemudian I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, T adalah waktu, satuannya sekon,
R hambatan, satuannya ohm, dan kemudian P adalah daya listrik, satuannya watt. Penggunaan rumus energi listrik tersebut bergantung pada soal, apakah nanti akan menggunakan W sama dengan V dikali I dikali T, atau mungkin nanti menggunakan rumus W sama dengan P dikali T. Nah, untuk mempermudah pemahaman, Ibu akan memberikan contoh soal tentang energi listrik. Perhatikan dan simak dengan baik. Contoh soal energi listrik. Di dalam sebuah rumah terdapat 5 lampu masing-masing 20 watt, menyala selama 10 jam per hari. Kemudian sebuah televisi 60 watt, menyala 8 jam per hari, dan sebuah setrika 250 watt digunakan 4 jam per hari. Besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan atau 30 hari adalah pembahasan. Pada pembahasan kali ini, di soal ini kita menggunakan rumus yang W sama dengan P dikali T. Nah, diketahui energi listrik W dalam 1 hari itu tadi 5 lampu, satu lampunya 20 watt, berarti dikali 20. Kemudian penggunaannya dalam 1 hari itu adalah 10 jam, maka dikalikan 5 dikali 20 dikali 10, hasilnya 1000 Wh. Kemudian televisi 60 watt dikali 8 jam per hari, hasilnya 480 Wh. Dan yang terakhir adalah setrika 250 watt dikali 4 jam, T-nya atau waktunya per hari itu adalah 4 jam, menghasilkan 1000 Wh. Jadi total P-nya adalah 2480 Wh. Yang ditanyakan adalah W total, yaitu selama 30 hari. Sementara yang tadi kita hitung itu adalah penggunaan per hari. Jadi untuk 30 hari, maka W sama dengan P total dikali 30 hari. Jadi 2480 Wh dikali 30 menghasilkan 74.400 Wh, atau dalam kWh menjadi 74,4. Demikian pembahasan dari Ibu tentang rangkaian listrik seri dan paralel, juga energi listrik beserta contoh soalnya. Semoga bisa difahami. Silakan dibuka classroom-nya untuk mengerjakan latihan soal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.